Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ellen Tanzania dengan NIM 2013000090 dari kelas Sistem Informasi Pagi B semester 2, mata kuliah Struktur Data dengan dosen pengampu Bapak Adil Setiawan. Baiklah, pada video ini saya akan memberikan penjelasan mengenai dua soal yang telah diberikan sebelumnya sebagai soal-soal ujian akhir semester mata kuliah Struktur Data semester 2. Baiklah, untuk soal yang pertama. Soal yang pertama yaitu, buatlah penyelesaian dari jalur minimum spanning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Dengan ini merupakan grafnya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit definisi dan penjelasan mengenai spanning tree itu sendiri dan juga algoritma Kruskal. Jadi, spanning tree atau pohon merentang ini merupakan graf yang diperoleh dengan memutus sirkuit dengan cara menghilangkan beberapa sisi di dalam graf awal tanpa mengurangi jumlah simpulnya. Nah, untuk algoritma Kruskal itu sendiri, di mana dia ada ketentuan. Yang pertama, data itu harus diurutkan dulu berdasarkan dari sisi dengan bobot terkecil hingga ke terbesar. Nah, selanjutnya penentuan sisi yang terpilih didasarkan pada urutan bobot tersebut. Lalu, sisi dengan bobot sama dapat dipilih secara bersamaan atau dipilih sebagaimana sembarang dengan syarat tidak terjadi sirkuit di antara sisi-sisi yang dipilih tersebut, sehingga terbentuk suatu penyelesaian minimum spinning tree. Baiklah, di sini kita langsung masuk saja ke penjelasan dari penyelesaian jalur minimum spinning tree dengan menggunakan algoritma Kruskal. Di sini kita bisa lihat grafnya ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dengan bobot masing-masing sudah diketahui, di mana bobot dari 1 ke 2 itu adalah 2 dan seterusnya. Nah, pertama untuk memudahkan kita dulu nih, kita bisa membuat sisi-sisinya berdasarkan dengan bobotnya. Di sini saya mengerjakannya acak saja, baik sisi maupun bobotnya. Nah, di mana untuk sisi itu dimulai dari sisi yang 1,2. Nah, sisi 1,2, angka di antara 1 dan 2 ini adalah 2. Nah, 2 itu yang akan menjadi bobotnya. Oke, selanjutnya itu ada 1,6. Nah, antara 1,6 ini kan ada 25. Nah, 25 ini adalah menjadi bobot di antara sisi 1,6. Begitu pula dengan 2,6. Di 2,6 ini nilainya adalah 4. Nah, yang menjadi bobotnya adalah 4. Begitu pula untuk sisi 2,3 dengan bobot 5, sisi 2,5 dengan bobot 8, sisi 5,6 dengan bobot 27, sisi 3,5 dengan bobot 12, sisi 3,4 dengan bobot 24, sisi 4,5 dengan bobot 19, sisi 6,8 dengan bobot 26, sisi 8,9 dengan bobot 13, kemudian sisi 5,9 dengan bobot 13, sisi 9,10 dengan bobot 18, sisi 5,10 dengan bobot 23, sisi 7,8 dengan bobot 20. Kemudian sini dilihat sisi 7,11 itu bobotnya adalah 12, sisi 11,12 bobotnya 16, sisi 8,12 bobotnya adalah 19, sisi 12,13 dengan bobot 6, sisi 9,13 dengan bobot 21, sisi 13,14 dengan bobot 15, sisi 10,14 dengan bobot 7, dan sisi 14,15 dengan bobot 28, dan sisi 10,15 dengan bobot 1. Jumlah dari sisinya ini sendiri adalah 24. Tentu saja bobotnya jumlahnya juga sama, yaitu 24. Nah, setelah kita menentukan nih, memilih mana sisi beserta dengan bobotnya, langkah selanjutnya syaratnya adalah untuk kita membuat algoritma Kruskal adalah kita harus mengurutkan dari nilai yang terkecil ke nilai yang terbesar dari nilai bobotnya. Nah, di sini saya sudah mengurutkannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk dari tabel setelah diurutkan dari bobot terkecil ke terbesar. Di sini bisa dilihat bobotnya itu dari 1, 2, 4, 5, sampai nilai tertinggi yaitu 28, berbeda dengan yang sebelumnya. Bisa kita lihat ini begitu acak dan random di bagian bobot, yaitu 2 tiba-tiba ke 25, ke 4, ke 5, ke 8, sangat acak. Nah, syaratnya kan untuk algoritma Kruskal ini dia bobotnya itu harus berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, di sini kita tinggal mengurutkan saja. Nah, untuk bobot terkecil kan itu 1. Nah, 1 itu ternyata dimiliki oleh sisi 10,15. Begitu pula untuk bobot terkecil selanjutnya, yaitu 2. 2 dimiliki oleh 1,2. Bobot keempat juga dimiliki oleh 2,6. Bobot kecil selanjutnya yaitu 5.
dimiliki oleh sisi 2,3, bobot 6 dimiliki oleh 12,13, bobot 7 dimiliki oleh 10,14, bobot 8 dimiliki oleh 2,5, bobot 12 dimiliki oleh 3,5, bobot 12 dimiliki oleh 7,11, bobot 13 dimiliki oleh sisi 8,9, lalu bobot 15 bisa kita lihat di sisi 13,14. Di sini semua tinggal kita urutkan saja, kita tinggal melihat bobot mana yang kira-kira terkecil yang terbesar. Nah, setelah kita menentukan nih, mengurutkan bobotnya itu dari yang terkecil ke yang terbesar, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita membuat ini, menandainya dengan di sini saya menandainya dengan garis tebal berwarna pink supaya memudahkan kita untuk melihat perbedaannya. Nah, di sini terlihat bahwa 1,2 ini bisa kita tandai. Nah, ini kita tinggal cukup membuat garisnya tebal seperti ini. Nah, ini cara untuk menandainya juga kita berurutan dari bobot terkecil ke bobot terbesar. Nah, karena bobot terkecil itu 1 dan dimiliki oleh sisi 10,15, kita perhatikan di sini 10,15. Di sini masih bisa kita terangi kan, atau kita beri tanda atau tebalkan garisnya. Nah, di sini karena saya menggunakan tinta berwarna merah atau pink, saya tinggal menggariskannya saja. Nah, 10,15 kita tandai. Nah, ini bisa kita tandai ya, karena dia belum membentuk apapun, belum membentuk sirkuit. Lalu, untuk bobot yang kedua, 1,2. Kita perhatikan, bobot kedua 1,2. Nah, ini dia bisa belum membentuk sirkuit. Kita tinggal menarik garis lagi atau menerangi garisnya lagi. Kemudian, untuk yang bobot 4, 2,6, ini masih bisa. Nah, kalau yang bisa-bisa untuk dibuat dibuat garis, itu tinggal kita checklist saja supaya memudahkan kita bahwasannya sisi dan bobot tersebut bisa dan tidak membentuk suatu sirkuit. Nah, kemudian lanjut lagi ke bobot yang kelima, 2,3. Ini bisa kita tandai karena belum membentuk sirkuit. Begitu pula untuk bobot keenam yang dimiliki oleh sisi 12,13. Begitu pula untuk bobot 7 yang dimiliki oleh sisi 10,14. Bobot 8 juga masih bisa yang dimiliki oleh sisi 2,5. Nah, di sini perhatikan untuk bobot yang ke-12 3,5. Kalau 3,5-nya ini kita garis lagi, kita terangi, maka dia otomatis akan membentuk sirkuit. Sirkuitnya itu antara 2, 3, 5, dan kembali lagi ke 2. Dan ini tidak boleh karena syarat dari algoritma Kruskal adalah dia tidak boleh membentuk sirkuit. Makanya untuk yang 3,5 ini kita tidak perlu menerangi atau menggarisnya yang tebal atau memberikan warna lainnya. Jadi cukup kita biarkan saja. Karena kalau kita buat, itu akan membentuk sebuah sirkuit, dan itu tidak diperbolehkan. Nah, kemudian untuk bobot ke-12 lainnya, itu 7,11, itu masih bisa kita tandai, kita terangi. Kemudian begitu juga dengan bobot 13 yang dimiliki oleh 8,9, bobot 15 juga masih bisa, bobot 16 juga bisa yang dimiliki oleh 11,12, kemudian bobot 17 yang dimiliki oleh 5,9 masih bisa, bobot 18 dimiliki oleh 9,10 masih bisa kita tandai. Begitu pula dengan bobot 19 yang dimiliki oleh 4,5. Lalu, masuk ke bagian yang 19, bobot ke-19 oleh 8,12. Nah, kita perhatikan di 8 ke 12. Kalau 8 ke 12 ini kita beri garis, otomatis dia akan membentuk suatu sirkuit yang bentuknya adalah persegi panjang. Dan syaratnya kan tadi algoritma Kruskal tidak boleh membentuk sirkuit. Maka untuk 8 ke 12 ini tidak boleh kita garis tebal atau kita beri tanda warna. Karena kalau kita beri tanda akan membentuk sebuah sirkuit. Begitu pula untuk yang selanjutnya, bobot ke-20 yaitu 7,8. Kalau 7,8 ini juga kita buat, otomatis dia akan membentuk sebuah lintasan juga dan itu tidak diperbolehkan dalam algoritma Kruskal. Nah, begitu juga untuk bobot 21, 9,13. Kalau kita gariskan lagi, kita tebalkan lagi atau kita beri warna, ini juga akan membentuk sebuah sirkuit dan itu tidak diperbolehkan. Kemudian untuk bobot 23, 5,10. Sisi 5,10 itu juga tidak bisa karena kalau sisi 5,10 kita buat ini akan membentuk sirkuit yang bentuknya segitiga. Begitu pula untuk bobot 24 yaitu sisi 3,4. Kalau sisi 3,4 ini antara 3 dan 4 ini kita hubungkan, maka dia akan membentuk suatu sirkuit yang bentuknya itu jajar ginjang dan itu tidak diperbolehkan dalam algoritma Kruskal. Begitu pula untuk yang bobot 25 yaitu 1,6. Itu juga tidak bisa karena kalau kita tebalin akan membentuk suatu sirkuit. Begitu pula untuk
6,8 bobot 26. 6,8 juga tidak bisa kita tandai karena juga akan membentuk sirkuit, lagi-lagi tidak bisa. Begitu juga dengan yang ke-27 bobot 27 yaitu 5,6. 5,6 juga tidak bisa karena akan membentuk suatu sirkuit. Begitu pula untuk yang terakhir bobot terbesar yaitu 28 dengan sisi yang dimiliki yaitu 14,15. Kalau 14,15, baiklah, tadi kan kita sudah selesai membahas mengenai mana-mana saja yang bisa kita tandai dan tidak bisa kita tandai. Tidak bisa kita tandai kan dia akan membentuk sebuah sirkuit, jadi tidak boleh kita tandai, kita terangi garisnya ataupun kita beri warna. Nah, kemudian itu datanya kan tadi telah diurutkan dan juga telah ditentukan kan dan dihapuskan sisi-sisi mana yang tidak dipilih pada iterasi-iterasi sebelumnya. Nah, setelah kita menghapuskan sisi-sisi yang tidak dipilih pada iterasi-iterasi sebelumnya, maka datanya akan berubah menjadi seperti ini, seperti yang ada di samping tabel. Di mana di sini hanya ada 1, 2, 3, 6, 5, 4, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 7, dan 15 beserta dengan bobotnya. Di mana sisi 1,2 itu bobotnya adalah 2, sisi 2,3 bobotnya 5, sisi 2,6 itu bobotnya 4, sisi 1,5 itu adalah bobotnya 8, dan seterusnya. Jadi ini merupakan gambar ataupun graf setelah sisi-sisi yang tidak dipilih pada iterasi-iterasi sebelumnya kita singkirkan. Maka akan membentuk sebuah jalur minimum spanning tree dengan menggunakan ketentuan algoritma Kruskal. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke soal yang kedua. Dengan soal, buatlah binary search tree dari data berikut serta buatlah programnya. Yaitu dengan data 40, 23, 15, 45, 76, 4, 8, 9, 100, 28, 24, 78, 45, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 2, 41, dan 11. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan dari program dan juga binary search tree-nya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon binary atau binary tree-nya. Nah, sebelumnya saya ingin memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu pohon binary tree. Nah, jadi pohon binary tree ini atau binary tree merupakan sebuah pohon dalam struktur data yang bisa didefinisikan sebagai kumpulan simpul dengan setiap simpul mempunyai paling banyak 2 anak, yaitu ada anak kiri apabila nilainya itu lebih kecil dan juga anak kanan apabila nilainya lebih besar. Di sini saya membuatnya dalam step-step, dalam banyak step dari awal hingga akhir. Nah, untuk step pertama, di sini 40 sebagai angka acuan kita. Karena apa? Karena data awalnya ini adalah 40, tidak ada di soal disebutkan kebetulan ketentuan berapa. Nah, jadi karena ini awalnya 40, cukup kita tuliskan di sini 40. Lalu, angka yang kedua atau nilai yang kedua adalah 23. Nah, 23 ini kan lebih kecil dari 40. Nah, oleh karena dia lebih kecil dari 40, maka 23 ini berada di anak atau sebelah kiri, kaki sebelah kiri. Lanjut ke step kedua, yaitu ada nilainya yaitu 15. Nah, tadi kan selanjutnya ini 40, 23 ini nilainya tetap kita ikutkan, kita hanya tinggal masukkan dan menentukan bahwasannya 15 ini berada di sebelah kanan atau kiri. Nah, karena 15 ini nilainya lebih kecil dari 40, dan kebetulan dia juga lebih kecil dari 23, maka dia berada di sebelah kiri dari nilai yang 23 ini. Kemudian step yang ketiga, yaitu nilainya yaitu 45. Nah, 45 ini awalnya tetap kita masukkan dari step kedua ini, nilainya tetap sama, seperti dari step sebelumnya, kita tinggal menentukan nilai yang selanjutnya akan kita tentukan. Nah, karena 45 ini lebih besar dari 40, maka 45 ini berada di sebelah kanan. Lanjut ke step keempat, yaitu ada 76. Sama seperti step sebelumnya, kita hanya tinggal menentukan bahwasannya 76 ini nantinya akan masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah, 76 ini kan lebih besar dari 40 dan juga lebih besar dari 45. Oleh karenanya dia berada di anak sebelah kanan di bagian kanan dari nilai 45. Lanjut ke step kelima, yaitu ada 4. Nah, untuk 4, di sini sama kita masukkan step sebelumnya, step 4, dan kita tinggal menentukan lagi 4 ini masuk ke sebelah kiri atau sebelah kanan.
Nah, 4 ini kan lebih kecil dari 40. Otomatis dia pasti di sebelah kiri, di bagian ini. Di deretan 23 dan 15. Nah, kita perhatikan lagi bahwasannya 4 ini lebih kecil dari 15. Oleh karenanya, 4 ini berada di sebelah kiri dari nilai 15. Lanjut ke step ke-6, yaitu ada 8. Sama seperti step sebelumnya, kita tinggal menentukan 8 ini kan lebih kecil dari 40. Berarti dia ada berada di deretan 23, 15, dan juga 4. Namun ternyata 8 ini lebih besar dari 4. Makanya dia berada di sebelah kanan, di anak sebelah kanan nilai 4. Lanjut ke step yang ketujuh, yaitu 9. Nah, sama seperti step sebelumnya, 9 ini lebih kecil dari 40. Otomatis dia berada di deretan sebelah kiri. Namun, 9 ini lebih besar dari 8, maka angka 9 ini berada di anak sebelah kanan atau kaki sebelah kanan dari nilai 8. Lanjut ke step ke-8, yaitu ada 100. Sama seperti step sebelumnya. Nah, 100 ini kan lebih besar dari 40. Otomatis dia akan berada di deretan anak sebelah kanan di deretan 45 dan juga 76. Namun 100 ini juga nilainya lebih besar dari 76. Oleh karenanya, 100 ini berada di anak sebelah kanan atau kaki sebelah kanan dari 76. Begitu pula dengan step yang ke-9, yaitu 28. Sama seperti step 8, kita buat lagi, lalu kita tinggal menentukan kira-kira nilai 28 ini berada di mana. Karena kebetulan nilai 28 ini lebih kecil dari 40, secara otomatis pasti dia berada di bagian sebelah kiri, deretan 23 dan lain sebagainya. Namun, 28 ini ternyata lebih besar dari nilai 23. Nah, karena dia lebih besar, otomatis dia berada di sebelah kanan atau anak sebelah kanan dari 23. Lanjut ke step 10, step selanjutnya. Nah, yaitu ada 24. Kita lanjutkan dari step 9, yaitu yang terakhir pada 28. Nah, ternyata untuk nilai 24 ini, dia kan lebih kecil dari 40. Otomatis dia berada di daratan sebelah kiri. Namun perlu diperhatikan bahwasannya 24 ini lebih kecil dari 28. Maka dia berada di kaki atau anak sebelah kiri dari 28. Begitu pula dengan step 11, yaitu nilainya 78. Karena dia lebih besar dari 40, tentu saja dia berada di deretan sebelah kanan, 45, 76, 100. Nah, tapi si 78 ini dia lebih kecil dari 100. Nah, karena dia lebih kecil, berarti dia berada di sebelah kiri 100. Lanjut ke step 12, yaitu ada nilai 39. 39 ini ternyata masih lebih kecil dari 40. Maka tentu saja dia berada di deretan sebelah kiri. Namun, di sini perlu diperhatikan di bagian 28. 39 ini kan nilainya lebih besar dari 28. Makanya 39 ini berada di anak atau kaki sebelah kanan dari 28. Lanjut ke step 13. Step ke-13 yaitu 36. Masih lebih kecil dari 40. Setelah kita perhatikan bahwasannya dia lebih kecil dari 40, yang berarti dia berada di deretan sebelah kiri, kita perhatikan lagi 39. 39 dengan angka sebelumnya yang kita masukkan di step 12, yaitu 39. Nah, 36 dengan 39 kan 36 itu lebih kecil. Maka 36 ini berada di kaki atau anak sebelah kiri. Begitu pula dengan step 14. Nah, di step 14 ini, angka yang dimasukkan selanjutnya adalah 80. Nah, 80 ini kita masukkan, dia kan lebih besar dari 40. Otomatis dia berada di deretan sebelah kanan. Dan ternyata dia lebih besar dari 78. Makanya dia berada di barisan di kaki sebelah kanan dari 78. Masuk ke step ke-15. Di sini ada 50 nilai yang akan kita masukkan, yaitu 50. 50 ini lebih besar dari 40 dari nilai awal, nilai yang pertama kali kita ambil. Nah, namun perlu diperhatikan di bagian 76 ini. 50 ini ternyata dia lebih kecil dari 76, oleh karenanya dia berada di bagian sebelah kiri 76. Lanjut ke step yang ke-16. Yang step ke-16 ini ada 88. Sama seperti step-step sebelumnya yang sudah lalu, nah 88 ini kan lebih besar dari 40, otomatis dia berada di barisan sebelah kanan, kaki sebelah kanan, yang ada di deretan 45, 76, 100, dan lain sebagainya. Namun 88 ini lebih besar dari 80, oleh karenanya dia berada di bagian sebelah kanan dari 80. Begitu pula dengan step 17, yaitu ada nilai yang kita masukkan selanjutnya, kita tinggal memperhatikan apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari yang sebelumnya. Nah, lanjut kemudian ke bagian step yang ke-18.
Step ke-18 ini kita harus menentukan kira-kira 41 ini posisinya berada di mana pada pohon binary-nya ini sendiri. Nah, untuk yang 41, dia kan lebih besar dari nilai awalnya nih 40. Otomatis dia berada di sebelah kanan. Namun, perhatikan di bagian 45 ini. 41 ini kan lebih kecil dari 45. Oleh karenanya, 41 ini berada di sebelah kiri atau anak sebelah kiri dari 45. Untuk step yang ke-19, nah di step 19 ini atau step terakhir, itu kita masukkan nilai 101. 101 ini sebagai nilai terbesar dalam data yang kita miliki. Tentu saja 101 ini lebih besar dari 40 atau nilai awal yang kita masukkan. Nah, karena dia lebih besar dari 40, maka dia tentu saja berada di sebelah kanan. Lalu perhatikan pada nilai ke 100. 101 dengan 100. Lebih besar adalah 101, makanya 101 ini berada di sebelah kanan dari 100. Nah, apabila ini programnya akan saya munculkan secara langsung dari proses awal hingga akhir, maka akan muncul fontnya, bentuknya itu sebagai berikut. Nah, ini adalah bentuknya. Dari yang 40, kemudian lanjut ke nilai-nilai selanjutnya, dan ini adalah hasil atau tampilan akhir dari pohon binary atau search tree yang sudah saya buat dalam soal UAS nomor 2. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian penjelasan dari program tersebut. Nah, di awal di sini tertera code import java.utilscanner. Apakah yang dimaksud dengan import java.utilscanner itu? Nah, ini merupakan coding untuk memasukkan paket scanner. Di sini menggunakan public string. Nah, kemudian ada code public static void main string ARJSON. Apa sih yang dimaksud dengan public static void main ini? Public static void main ini merupakan elemen wajib yang harus ada dalam bahasa pemrograman Java. Kenapa? Karena tanpa elemen ini, program yang nanti kita buat tidak akan bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian kita masuk ke to-do application logic here. Nah, ini merupakan code untuk mengaplikasikan logika, untuk beraplikasi logika di sini. Lalu ada code scanner masuk new scanner system.in. Nah, scanner masuk ini sendiri merupakan code untuk membangun atau membuat sebuah scanner baru yang nantinya akan menghasilkan nilai-nilai yang dipindai dari file yang ditentukan. Lalu masuk ke bagian integer data. Nah, di integer data ini kita akan memasukkan atau menginsertkan nilai-nilai yang kita inginkan. Nah, di sini karena kita masukkan nilai atau angka, maka kita menggunakan tipe data integer. Nah, nilai-nilai yang dimasukkan sesuai dengan soal UAS, yaitu ada 40, 23, 15, 45, 76, 4, 8, 9, 100, 28, 24, 78, 45, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 2, 41, dan juga 101. Lalu masuk ke bagian integer cari, I dan J. Lalu kita akan masuk ke code bagian menampilkan data. Nah, code yang bagian ini merupakan code yang nantinya akan memunculkan tulisan menampilkan data pada output. Nah, di sini ada code system.out.println. Nah, system.out.println ini fungsinya akan menampilkan hasil di output, yaitu menampilkan data. Kemudian di sini terjadi perulangan for dengan ketentuan I sama dengan 0, di mana I lebih kecil sama dengan data. Lalu system.out.println data I. Nah, kemudian kita akan masuk ke code bagian mencari data. Nah, di sini menggunakan boolean. Apa sih boolean itu sendiri? Jadi boolean ini merupakan tipe data yang memiliki dua nilai, yaitu benar atau yang disebut juga dengan true, dan salah atau yang kita kenal dengan false. Nah, nilai yang digunakan pada tipe ini sangat penting dalam mengambil keputusan mengenai suatu kejadian tertentu. Nah, di sini juga ada kembali code system.out.println, kemudian system.out.println mencari data. Di bagian output nanti, dia akan memunculkan tulisan mencari data. Kemudian ada system.out.print input data yang dicari. Jadi ini merupakan code yang nantinya akan muncul di bagian output berisi perintah untuk kita menginputkan data yang ingin dicari. Jadi kita akan masukkan data atau nilai yang ingin kita cari. Lalu dia akan melakukan proses pencarian. Di sini cari masuk .not next in, kemudian perulangan for dengan i sama dengan 0, di mana i lebih kecil sama dengan data. Kemudian setelah itu dia akan melakukan proses pencarian. If cari sama dengan data i. Nah, apabila data yang kita masukkan itu ternyata benar, maka dia akan ketemu dan bernilai true karena yang kita masukkan benar. Maka kalau data yang kita masukkan tadi sudah benar, secara otomatis
Di bagian output nanti, dia akan memunculkan tulisan bahwa data tersebut ditemukan pada baris keberapa. Namun begitu pula sebaliknya, apabila kita menginputkan nilai yang salah, maka di bagian output nanti, dia akan memunculkan tulisan tidak ditemukan, sebab kita salah menginputkan data atau nilai yang kita inputkan tidak sesuai dengan data-data yang sebelumnya telah kita masuk. Jadi mungkin seperti itu penjelasan mengenai coding. Baiklah, sekarang kita akan mencoba untuk menjalankan programnya untuk melihat hasilnya atau outputnya. Baiklah, di sini sedang melakukan proses konfigurasi. Nah, kemudian proses complete. Lalu hasilnya akan muncul sebagai berikut. Ini layarnya akan saya perbesar untuk memperjelas hasilnya. Nah, di code tadi ada tulisan menampilkan data, yaitu data-data yang nantinya akan kita masukkan. Nah, data-data yang kita masukkan tadi yaitu ada nilai 40, 23, 15, 45, 76, 4, 8, 9, 100, 28, 24, 78, 45, 39, 36, 80, 36, 50, 88, 2, 41, 101, maka itu akan muncul semua angkanya di bagian inilah dia output untuk bagian menampilkan data. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada juga code untuk mencari data dan juga code untuk menginputkan data. Nah, di sini kan ada tulisan nih system.out.println mencari data. Nah, ini dia akan menampilkan tulisan di output mencari data. Ini dia, bagian mencari data. Kemudian di bawahnya ada system.outPrint input data yang dicari. Jadi setelah itu kita akan diperintahkan untuk menginputkan data yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin menginputkan data yang ada dari bagian dari code-code yang telah saya masukkan. Misalnya saya ingin menginputkan nilai 4. Kita ketik 4, lalu enter. Nah, maka akan muncul tulisan atau keterangan 4 ditemukan pada baris ke-6. Di sini bisa kita lihat bahwasannya 4 itu berada pada baris ke-6. Benarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini ditepati oleh posisi 4. Nah, karena tadi dia benar, maka akan memunculkan tulisan 4 ditemukan di baris ke-6 seperti yang tertera pada code yang ini. Nah, kalau kita benar masukkan nilainya atau angka ataupun datanya, maka dia akan memberikan keterangan bahwa 4 itu ditemukan pada baris ke-sekian. Nah, misalnya saya ingin menginputkan data yang salah untuk menguji dari program ini. Kita coba lagi untuk menjalankannya atau menerankannya. Akan kembali muncul nilai dari data-datanya. Nah, menginputkan data yang dicari. Misalnya saya menginputkan nilai yang tidak ada di sini. Misalnya kita masukkan 77. Lalu coba kita enter. Nah, 77 tidak ditemukan. Kenapa? Karena 77 itu tidak tersedia dari data yang sebelumnya telah kita buat, yang telah kita tampilkan. Nah, karena dia tidak ada, maka akan memunculkan tulisan bahwa 77 tidak ditemukan. Ini sesuai dengan code bagian yang ini. Jadi terbukti bahwa program ini berjalan. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bagian dari hasil ataupun outputnya. Baiklah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan serta saya jabarkan mengenai jawaban dari soal UAS pada soal nomor 1 dan juga 2. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kesalahan baik dalam penyampaian saya maupun dalam penyajian materi saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.